Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Fa aqulu rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma wa atina hikmah wa barik lana fi majlisina hadza bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pada kesempatan kali ini kita baru masuk ke pembahasan awal daripada kitab Matnul Azhariyah, yang mana sebelumnya kemarin kita hanya membahas mabadi dan bahasan yang berkaitan dengan Bismillahirrahmanirrahim, tidak keluar dari itu. Maka pada kesempatan kali ini kita baru mulai menginjak pembahasan yang ada di dalam kitab Matnul Azhariyah. Pertama yaitu qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu fi istilahin nahwiyyin ibaratun amma ishtamala an salasati asya'a wa hiya al-lafdhu wal ifadatu wal qasdu. Pertama di sini al-kalamu. Al-musannif yaitu Syekh Khalid Al-Azhari memulai dengan pembahasan kalam, sama seperti di dalam kitab Al-Ajrumiyah. Al-kalamu huwa lafdhul murakabul mufidu bil wad'i. Tapi di sini lebih spesifikasi karena dengan kata fistilahin nahwiyin. Kalau di Jurumiyah cukup dengan al-kalamu huwa lafdu. Cukup dengan al-kalam, yang maksud kalam di situ kalam menurut ahli nahwu diambil dari al-kalamu, ada alif lam lil ahdi dhihni gitu. Sedangkan di sini langsung diperjelas fistilahin nahwiyin menurut istilah ulama ahli nahwu. Berarti yang namanya kalam ada selain menurut ahli nahwu. Pertama ada kalam menurut ahli lughah, indal lughawiyin, yaitu ibaratun anil qauli wa makana muktafiyan binafsihi. Jadi pertama, kalam menurut lughah ibaratun, suatu ungkapan, anil qauli, dari ucapan. Jadi kalam menurut ahli lughah adalah ucapan. Jadi setiap ucapan itu disebut kalam menurut ahli lughah, baik itu memberikan faidah ataupun tidak memberikan faidah. Wa makana muktafiyan binafsihi, ataupun bukan ucapan tapi sesuatu yang mencukupi dari ucapan, sesuatu yang bisa menggantikan ucapan dengan dirinya. Mana yang bisa menggantikan ucapan? Seperti khot, tulisan. Tulisan itu menurut bahasa, menurut ahli lughah itu kalam, karena bisa menjadi pengganti dari ucapan. Kedua, selain khot, isyarah. Orang yang gagu, dia nggak bisa mengatakan sesuatu, tapi bisa dia menggantikan kata-kata tersebut dengan isyarah, baik itu dengan jari, dengan anggukan. Nah, itu juga bisa disebut kalam menurut ahli lughah. Termasuk lisanul hal. Lisanul hal itu perbuatan yang tujuannya ingin ada perbuatan yang dibalik itu ada makna yang tersimpan yang ingin dikatakan gitu. Atau seperti lampu merah, itu bisa disebut kalam menurut lughah. Karena lampu merah, dengan lampu merah itu kita paham, bisa pengganti dari kalam, stop. Jadi lampu merah itu maksudnya stop. Hijau maksudnya jalan. Berarti di situ juga bisa disebut kalam menurut bahasa. Karena di situ bisa pengganti daripada qaul. Atau hadisun nafsi, omongan hati. Hati ngomong gitu, unek-unek. Nah, itu juga bisa disebut kalam menurut ahli lughah. Jadi menurut ahli lughah kalam itu sangat umum. Karena memang pada dasarnya setiap makna lughah dan makna istilah, makna lughah itu jangkauannya lebih umum,
lebih luas, sedangkan makna istilah itu lebih khusus, dikhususkan oleh para ulama-ulama dalam bidangnya gitu. Nah, kemudian kalam ini dari bahasa kalam dimustaq atau diambil dari kata kilam katanya. Jadi kalam minal kilam. Kalam bil fathi mustaqun minal kilam bil kasri. Kalam diambil dari kata kilam. Makna kilam apa? Al jarohat atau jirohat, yaitu luka, luka-luka gitu. Jadi kilam artinya luka. Jadi kalam diambil dari kata kilam yang artinya luka. Kenapa kalam bisa diambil daripada kilam, luka? Karena yang namanya luka itu berpengaruh di dalam jasad, sedangkan kalam berpengaruh di dalam hati gitu. Sama-sama dua-duanya berpengaruh gitu terhadap diri seseorang. Kemudian jadi kilam itu kalau dikasrohkan maknanya jadi al-jarohat, yaitu luka. Seperti kena pisau itu namanya kilam, kena pedang, kena tembakan itu namanya juga kilam. Tapi kalau dibaca domah al-kulam itu maknanya apa? Kalau kulam maknanya itu adalah tanah yang gersang, tanah yang keras, tanah yang gak ada tumbuhannya sama sekali, itu namanya kulam. Jadi ada kalam, ada kilam, ada juga kulam, maknanya semua beda gitu. Karena kadang ada kalimat yang beda harokat tapi makna beda. Ada juga beda harokat maknanya sama. Seperti kilmat, kalimat, kalmat, itu maknanya semua sama. Tapi kalau kalam, kilam, kulam maknanya beda gitu. Kayak dilalah, dalalah itu maknanya sama gitu, sekalipun beda harokat. Balik lagi kepada kalam, tadi kalam menurut ahli lughah yaitu setiap ucapan atau yang bisa menggantikan ucapan. Kemudian ada kalam menurut ahli fikih. Kalam menurut ahli fikih kuluma abtolas sholat, setiap sesuatu yang membatalkan sholat, yaitu harfani au harfun mufhimun, harfun mufhimun au harfani wa illam yufhama. Jadi kalam menurut ahli fikih adalah setiap sesuatu yang membatalkan sholat, yaitu kalam seperti di pembatalan sholat itu maksudnya 2 huruf atau 1 huruf memberikan paham. Jadi 1 huruf memberikan paham itu kalam menurut ahli fikih, atau 2 huruf tidak mempunyai paham apa-apa, cuma dia 2 huruf aja, keluar omongan 2 huruf, itu juga sudah termasuk kalam. Ada juga kalam menurut mutakalimin, menurut ahli tauhid. Kalam ada kan yang namanya sifat dari sifat 20 yang biasa dibahas oleh ahlu sunnah wal jamaah, ada sifat kalam. Nah kalam itu bukan yang dimaksudnya kalam yang lain, yaitu kalam mutakalimin yang dimaksud adalah ibaratun anil ma'nal qaim bin nafs, atau sifatun qaimatun bidzatihi ta'ala, yaitu sifat yang ada di Allah Subhanahu wa taala yang berdiri dengan sendirinya. Itu kalam menurut ahli tauhid atau mutakalimin. Nah, sedangkan kalam yang di sini adalah menurut ahli nahwu, di sini adalah ibaratun, suatu ungkapan ammastamala, dari sesuatu yang mencakup terhadap 3 perkara. Jadi yang namanya kalam itu harus terkumpul 3 perkara. Yang pertama adalah wahya al-lafzu, lafad, wal ifadatu, kedua memberikan faidah, yaitu faidah yang sempurna, ketiga wal qasdu, ada tujuan. Jadi yang disebut kalam itu harus terbentuk daripada 3 ini, 3 komponen ini. La robi alaha, menurut la zaida laha atau la zaida alaiha, tidak ada lebih dari 3 ini. Sekalipun seperti di dalam jurumiyah ada 4, lafdu, murokab, mufidu, bil wad'i. Kalau lapad di sini sama, ada lapad, ya sama kan di jurumiyah. Kemudian di jurumiyah adanya murokab, tapi kalau di sini tidak ada murokab. Kenapa? Karena yang namanya ifadah, memberikan faidah, itu tidak ada dari kalimat yang mufrad, pasti murokab. Karena otomatis daripada ifadah itu pasti harus
murakkab. Makanya tidak perlu ada kata murakkab. Sedangkan wad'i yang dimaksud di dalam jurumiyah yaitu adalah qasdu yang dimaksud di sini. Jadi wad'i kalau di jurumiyah bahasanya wad'i, kalau di sini qasdu. Itu artinya sama. Sekalipun wad'i di jurumiyah ada yang memaknai wad'i itu maksudnya adalah qasdu, bertujuan, atau yang dimaksud adalah wad'ul Arab, bahasa Arab gitu. Jadi ada dua penafsiran sebenarnya. Tapi yang dimaksud kalam menurut ahli nahwu sebagaimana di sini yaitu terkumpul lafad, memberikan faidah dan berpunya tujuan dari omongan tersebut. Kemudian apa yang disebut dengan lapad? Jadi di sini langsung dirincikan lapad itu apa, ibadah itu apa, qasdu itu apa. Kalau di jurumiyah udah selesai, nggak diperjelas, langsung pembagian wa aqsamuhu salasatun kan. Kalau di sini dijelaskan lagi, falafdu ismun li sautin aladhi maqati au ma huwa fi quwwati dzalik. Pertama kata lafad. Kata lafad itu isim atau masdar diambil dari kata lafad tu syai'a idza tarah tahu. Jadi lafad menurut bahasa artinya adalah membuang sesuatu atau melempar sesuatu. Jadi setiap melempar itu namanya lafad. Jadi melempar itu namanya lafad. Kemudian tapi yang dimaksud lafad di sini adalah malfud, sesuatu yang dilemparnya. Seperti kholqi, menciptakan, tapi yang dimaksud adalah makhluk. Afdolul kholqi, sebaik-baiknya makhluk maksudnya. Sebaik-baiknya yang diciptakan. Nah, jadi lafzi bimakna malfud. Berarti dialihkan, dipindahkan dari makna masdar ke makna isim maf'ul. Jadi lapadnya tetap lapadnya lafzu, tapi bimakna malfud. Min itlaqil masdar wa irodati ismil maf'ul. Setelah dialihkan dari lafzu ke malfud, kemudian dikhususkan oleh ulama ahli nahwu, kan lafad itu artinya melempar, malfud yang dilempar. Yang dimaksud lafad ini sesuatu yang dilempar, tapi dikhususkan oleh ahli nahwu yang dimaksud dilempar itu sesuatu yang dilemparkan secara khusus oleh lisan, oleh tenggorokan dan oleh bibir. Disebut dengan huruf hijaiyah. Jadi intinya lafad itu adalah sesuatu yang dilempar oleh makhorijul huruf. Makanya di sini ta'rifnya di situ dzi maqati' ismun li sautin. Jadi lafad itu adalah nama untuk suara. Nah, suara itu kan sesuatu yang dikeluarkan, yang dilemparkan. Tapi bukan perbuatannya, tapi sesuatu yang dilemparkannya kan suara itu. Sesuatu yang dilemparkan oleh mulut atau oleh lisan, oleh bibir dan oleh tenggorokan. Sehingga ta'rif lebih jelasnya adalah ismun, nama li sautin untuk suara, dzi maqati yang mempunyai makhraj. Maqati maksudnya makharij, ada tempat keluarnya gitu. Au ma huwa fi quwwati dzalik, atau sesuatu suara fi quwwati dzalik, atau tidak mempunyai makhraj tapi seolah-olah ada makhraj. Maksud seolah-olah ada makhraj itu ya seperti domir mustatir. Itu juga termasuk lafad. Seperti idrib, istaqim. Di situ ada domir mustatir, takdirnya anta. Anta itu tetap disebut lafad sekalipun tidak ada pengucapannya. Cuma seolah-olah. Kalau dihadirkan yaitu adalah anta. Kalau dihadirkan diucapkan itu ada. Cuma di situ mustatir, makanya di sini ada ta'rif ma huwa fi quwwati dzalik, sekalipun mustatir itu masih dikategorikan lafaz. Jadi kesimpulannya yang namanya lafaz itu adalah suara, dan suara itu terbentuk dari makhraj, atau suara itu terbentuk dari huruf hijaiyah. Yang lebih simpelnya itu sautun mustamilun ala ba'dil huruf al hijaiyah. Jadi lafaz itu adalah suara yang terbentuk dari huruf hijaiyah. Sehingga ada huruf hijaiyah tapi tidak ada suara seperti tulisan, itu bukan lafaz. Atau suara tapi tidak ada huruf hijaiyah, itu juga tidak bisa disebut lafaz.
Sedangkan suara di sini diberi ta'rif lagi, wasautu arodun yakhruju ma'an nafas mustatilan muttasilan bimaqta'in min maqati'il halqi wal lisani wasyafatain. Suara adalah arod. Maksud arod di sini adalah lawan kata dari jauhar. Arod itu mayakumu bijauhar, sesuatu yang berdiri terhadap jauhar. Jauhar itu zatiyah. Jauhar itu jisim, atau jisim itu kan jauhar murokab. Nah, jauhar itu seperti benda, tembok. Nah, itu jauhar. Warnanya tembok apa? Putih. Nah, itu putih disebutnya arod. Gitu. Jadi arod itu sifat intinya, sifat sesuatu, sifat yang baru, yang tadinya tidak ada kemudian ada. Beda kalau dikatakan sifat. Kalau sifat itu mungkin hadis, mungkin qadim, tapi arod itu pasti hadis. Jadi suara itu sejenis sifat gitu, sejenis nggak ada bentuknya gitu kan, sejenis hanya sifat. Yakhruju yang keluar ma'anap napas, beserta napas, mustatilan yang memanjang, muttasilan yang menempel bimaqta'in min maqati'il halqi, yang menempel dengan makhraj di antara makhraj huruf tenggorokan, huruf lisan dan huruf dua bibir. Jadi intinya suara itu adalah sifat yang mana sifat tersebut keluar dari makharijul huruf. Yang dimaksud suara di situ. Kemudian yang kedua, tadi kita sudah paham apa itu lafaz, yaitu intinya lafaz itu suara yang terbentuk dari huruf hijaiyah seperti Zaidun, Muhammadun, Umaru, Bakrun, Khalidun. Kita ketika mengucapkan itu ada suara yang terbentuk dari huruf hijaiyah. Kedua, wal ifadah. Apa itu ifadah? Ifhamu maknan yahsunus sukutu alaihi minal mutakallim au minas sami' au minhuma alal khilafi fi dzalik. Jadi ifadah yaitu memberikan faidah. Maksud memberikan faidah ini faidah yang sempurna. Bagaimana faidah yang sempurna? Yaitu ifhamu maknan, memahami makna dari lafaz, yang mana baik diamnya terhadap makna tersebut orang yang berbicara atau orang yang mendengar atau dari keduanya. Alal khilaf, beda-beda pendapat. Jadi menurut satu pendapat, ifadah itu orang yang berbicara paham dengan makna apa yang dia ucapkan sehingga baiknya diam dia. Jadi baik diamnya itu ada yang mengatakan baik diam dari mutakalim, ada yang mengatakan dari sami pendengar, ada yang mengatakan min huma dari dua-duanya. Tapi yang paling sahih adalah minal mutakalim. Jadi begitu orang mutakalim itu diamnya bagus, berarti itu disebut ifadah. Sekalipun menurut Sami dia nggak paham gitu, tapi tetap itu ifadah. Selama mutakalim itu diamnya baik. Diamnya itu contoh, qoma Zaidun. Qoma Zaidun, berdiri Zaid. Nah itu kan ketika qoma Zaidun diam udah berhenti, itu bagus diamnya. Nggak harus ada kelanjutan. Sudah memberikan suatu pemahaman bahwa Zaid itu sudah berdiri. Beda dengan tidak baiknya diam. Contoh, in qoma Zaidun. Jika Zaid berdiri. Nah, jika Zaid berdiri itu kan membutuhkan jawaban. Jika Zaid berdiri emang ngapain? Atau Zaid, kata Zaid doang mufrad. Emang Zaid kenapa? Zaid, tiba-tiba Zaid, kita enggak kayak apa maksudnya gitu. Enggak ada tujuan. Tapi kalau Zaidun qaimun, Zaid itu berdiri. Nah, itu baik diamnya. Maksud baik diamnya itu gitu. Maka keluar daripada ifadah, tidak memberikan faidah. Tidak memberikan faidah artinya tidak baik diamnya, yaitu lafaz-lafaz mufrad. Mufradat semuanya itu goer ifad, goer mufid. Tidak baik diamnya, semua mufradat. Kemudian atau lafaz murakkab yang tidak memberikan faidah baiknya diam. Mana seperti mudhof dan mudhof ilaih. Gulamu Zaidin. Atau Abdullah, hamba Allah. Hamba Allah emang kenapa hamba Allah? Gitu kan? Hamba Allah kenapa gitu? Harus jelas kan? Abdullah
Ja'a ila Misr, gitu kan, kalau itu jelas Abdullah datang atau hamba Allah datang ke Mesir. Jadi bagus diamnya. Tapi kalau Abdullah doang, ya nggak paham. Atau murokabnya isnadi, fiil dan fa'il, tapi tidak memberikan faidah yang baik, yang baiknya diam. Artinya kurang. Mana contoh in koma Zaidun, itu kan membutuhkan jawaban. Jadi ifadah ini secara singkatnya, mubtada sudah mempunyai khobar, fiil lazim sudah mempunyai fa'il, fiil muta'addi sudah mempunyai fa'il dan maf'ul bih tanpa ada syarat gitu. Tapi kalau ada syarat harus ada jawab. Nah, itu baru ifadah, memberikan faidah sehingga baik diamnya orang yang berbicara. Bahkan orang yang mendengar pun ngerasa udah pas gitu, baik diamnya dia atau dua-duanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, wal qasdu. Maksud qasdu ini apa sih? Ayyaksidal mutakallimu ifadatas sami'. Qasdu itu maksudnya orang yang berbicara bertujuan memberikan faidah kepada orang yang mendengar. Ya, ketika kita mengatakan Allahu Rabbuna, kita ingin mengatakan memberikan faidah supaya orang yang mendengar itu paham. Orang yang mendengar itu mendapat makna Allahu Rabbuna wa Muhammadun Nabiyuna, gitu kan. Beda yang tidak qasdu itu seperti omongan orang yang sedang tidur, tidak ada tujuan dia. Berarti nggak bisa disebut kalam, karena goer qasdin. Seperti orang yang berbicara, orang yang tidur tiba-tiba ngomong, ngelindur kan. Atau orang yang nggak sadarkan diri, maksudnya ngelantur gitu, tiba-tiba ngomong tanpa dia sadari. Itu juga tidak bisa disebut kalam, karena tanpa ada qasdu. Kalau di jurumiyah itu kan pakainya wad'i, sehingga bisa ditafsirkan bahasa Arab. Sehingga kalau bukan bahasa Arab, sekalipun jelas kayak kita ngomong bahasa Indonesia, bahasa Jawa gitu, bahasa Sunda, bahasa macam-macam, bahasa Inggris, itu kan memberikan paham jelas, tapi tidak bisa disebut kalam karena bukan bahasa Arab. Nah, contoh misal ijtima'i hadhihi salasah, contoh terkumpulnya qaid yang tiga tadi, yaitu ada lafad, ada ifadah, dan juga ada qasdu, seperti contoh al ilmu nafi'un, ilmu itu bermanfaat. Nah, di situ kenapa al ilmu nafi'un bisa disebut kalam? Pertama, dia lafad, karena suara yang mencakup terhadap huruf hijaiyah, li'annahu sautun mustamilun ala ba'dil huruf. Kedua, mufid, memberikan faidah, li'annahu afhama maknan yahsunus sukutu alaih, karena dia memberikan pemahaman makna yang baik diam orang yang berkata terhadap makna tersebut, sehingga orang yang mendengar tidak menunggu kata-kata setelahnya. Itu maksudnya, sehingga orang yang mendengar tidak menunggu kata-kata setelahnya. Kemudian di situ maksudun, dituju, karena ya dari kata al ilmu nafiun emang ada tujuan, dia berkata itu ada tujuannya. Li'anal mutakalim qasada bihi ifadatas sami', karena orang yang berbicara bertujuan untuk memberikan faidah kepada orang yang mendengar. Jika memang orang yang mendengar itu tidak tahu, atau disebutnya lazim faidah kalau orangnya sudah tahu gitu. Itu maksudnya kebalagoh sih. Kalau orangnya sudah tahu berarti lazim faidah. Kalau orangnya tahu, kalau belum tahu, namanya ifadah, memberikan faidah. Wa ajza'ul kalam allati yatarakkabu minha salasatu asya. Nah, ini di sini mulai masuk musannif ke pembahasan ilmu nahwu itu sebenarnya terbagi dua pembahasannya gitu. Jadi pertama ngebahas kalam karena ta'rif kalam itu sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena yang dituju daripada ilmu nahwu itu adalah kalamul Arab. Kita ingin memahami kalamul Arab, sehingga apa itu kalam dulu? Diberi definisi. Baru setelah itu musannif membahas sesuai kebutuhan ilmu nahwu. Nah, ilmu nahwu itu terbagi menjadi dua. Ada pembahasan ifrodiyah, ada tarkibiyah. Ifrodiyah maksudnya adalah pembahasan yang tidak tersusun.
Pembahasan satu-satu lafad, satu persatunya lafad. Seperti pembahasan pembagian kalimat. Nah, ini kan akan masuk ke pembagian kalimat. Itu kan lapad per lapad. Atau pembahasan i'rob, pembahasan ma'rifat nakiroh. Itu termasuknya ifrodiyah atau disebut juga wasail, pelantara. Kenapa? Karena dengan pelantara tersebut, dengan wasilah tersebut bisa membentuk kalam. Dengan adanya isim, fiil digabung jadi kalam. Isim dan isim digabung jadi kalam. Jadi makanya disebut wasail. Nah, sedangkan pembahasan yang kedua di dalam ilmu nahwu disebutnya tarkibiyah. Tarkibiyah itu ya tersusun pembahasannya. Dan disebut juga al-maqsudu bidzat, yang dituju oleh zatnya ilmu nahwu atau maqasid. Kalau di dalam kitab Muqaddimah Azhariyah ini, pembahasan wasail yang ada di dalam kitab ini, pembahasan pelantara atau wasilahnya itu pembagian kalimat, alamat-alamat kalimat, pembagian kalimat menjadi isim, fiil, dan huruf, kemudian alamat satu persatu daripada kalimat tersebut, kemudian pembahasan i'rob dan bina. Udah, kemudian baru masuk ke tarkibiyah. Di tarkibiyah itu ada pembahasan secara ijmalnya marfu'at, mansubat, majrurat. Marfu'at di situ ada fi'il fa'il, mubtada khobar, seperti itu. Jadi pembahasan secara ijmalnya marfu'at, mansubat, majrurat, dan jumal. Pembahasan jumlah-jumlah. Pembahasan yang tidak ada di dalam kitab Muqaddimah Al-Ajrumiyah, yaitu pembahasan jumal itu sama sekali tidak ada di Muqaddimah Ajrumiyah, tapi ada di Muqaddimah Azhariyah. Jumal itu ada la mahallahu minal i'rob, ada yang mempunyai mahal i'rob gitu. Nanti ada di akhir di tarkibiyah. Ifrodiyah, pembahasan ifrodiyah yaitu wasilah, yaitu seperti pembagian kalimat. Ini yang mau masuk ini ajzaul kalam. Itu ada isim, ada fi'il, nah pembagian kalimat. Kemudian alamat kalimat. Isim alamatnya apa, fi'il alamatnya apa, huruf alamatnya apa. Kemudian i'rob dan bina. Nah, itu semua pembahasan ifrodiyah atau wasail. Mungkin pembahasan pada hari ini kita anggap cukup dan kita simpulkan. Jadi yang namanya kalam itu harus tersusun daripada 3 komponen, lafad, ifadah, dan qasdu. Lafad artinya adalah suara yang terbentuk dari huruf hijaiyah. Ifadah maksudnya memberikan faham yang jelas sehingga orang yang mendengar tidak menunggu kata-kata setelahnya. Qasdu maksudnya ada tujuan dalam kalam tersebut, dalam lafad tersebut dia bertujuan dengan mengungkapkan lafad tersebut. Nah, maka dengan terkumpulnya itu disebut dengan kalam. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala ayu alimana wa yufahhimana wa yaftah alaina futuhal arifin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sholli afdhala sholatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim adada ma'lu kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun.